Halo teman-teman. Halo Dori, Rido, Pak Ayu. Iya, Kak Eva. Di sini Mbak Ocha mau menjelaskan tentang pengisian kuesioner. Kuesioner di situ kita akan untuk melihat daerah-daerah kita yang potensial untuk faktor risiko kejadian malaria, seperti daerah perkebunan, pertambangan, dan suku anak dalam. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Mbak Rosa ya, karena takut sinyalnya hilang lagi nanti. Ya, Mbak Ocha. Boleh. Selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Eva. Hati-hati di jalan ya Bu. Ya, itu kayaknya sudah dari Tanjung Timur udah masuk itu, Mbak Kasma. Bu Kasma udah masuk itu. Iya Kak. Oh ya, mungkin lagi proses. Ada Kasma. Oh Kasma, ya. Baik. Oh Eva. Oke. Ya oke, boleh nanti. Ada Pak Andi Emre. Andi Emre dari mana nih ya Bu? Muara Jambi. Muara Jambi. Dari Muara Jambi. Baik. Langsungnya dari Ya, oke. Baik, untuk acara selanjutnya disampaikan oleh Pak Iqbal Eliazar PSD. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak Iqbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eva? Waduh. Kita ini ngobrol ini udah 2 tahun yang lalu ya Bu. Alhamdulillah baik. Iya. Saya terakhir ketemu Bu Eva waktu sama-sama ke itu Batanghari ya. Ke anak dalam. Luar biasa. 2 tahun yang lalu Bu kita ngobrol masalah ini, baru jadinya hari ini nih. Jadi realisasinya sekarang iya, ya? Ini dia realisasinya Bu. Tapi Pak Iqbal masih ada PR tuh Provinsi Jambi, masih ada daerah perkebunan dan pertambangan, bukan suku anak dalam aja. Siap. Kemudian untuk yang daerah yang sudah eliminasi, mereka kan ada perkebunan dan pertambangan, tolong diperhatikan juga. Ya Bu, nah ini dia, kita hadir hari ini. Baik, saya mulai ya Bu Eva ya, izin. Ya silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah sosialisasi untuk survei online populasi khusus ya. Jadi ini kegiatan permintaan dari substansi malaria dan WHO Indonesia, kami sebagai pelaksana teknisnya. Survei online MMP ini tidak hanya dilakukan untuk Provinsi Jambi, tapi untuk 33 provinsi lainnya juga. Jadi ini serentak untuk tahun ini untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kemudian sponsornya ini dari WHO Indonesia. Kliennya, ya pengguna dari informasi ini ditugaskan dari substansi malaria. Pelaksana teknisnya kami dari Ekman, Oxford Clinical Research Unit. Saya sebagai peneliti utamanya, sedangkan koordinator penelitiannya dari Bu Rosa. Kemudian anggota timnya dari substansi malaria juga, Pak Guntur, Bu Helen, Bu Fajar, dan yang lain. Dari Okru juga, dan izin etiknya sudah kami peroleh dari Badan Litbang dan WHO. Jadi kegiatan ini memang ditugaskan sebenarnya sejak tahun 2019 ke kami untuk mengumpulkan data dan informasi tentang MMP ini. Jadi Indonesia ini sekarang belum punya pemetaan khusus untuk MMP, di mana saja wilayah-wilayah yang menghadapi masalah malaria pada pekerja tambang contohnya, pekerja hutan, perkebunan juga, termasuk dengan komunitas adat terpencil ini. Nah, kita belum punya datanya. Nah, ini tujuannya kita mengumpulkan informasi ini. Kemudian latar belakangnya memang tantangan eliminasi kita untuk tahun 2030 ini akan terganjal salah satu diantaranya oleh kelompok populasi ini. Karena memang mungkin sulit dijangkau, Bu Eva punya pengalaman dan Bu Ayu juga.
di Batanghari dan teman-teman di Jambi secara umum sudah punya pengalaman dealing dengan populasi khusus ini. Dan itu masalah juga terjadi di provinsi-provinsi yang lain. Bagaimana cara kita untuk melakukan penemuan, juga untuk pengobatan, kemudian juga untuk diagnosisnya dan perubahan perilaku, sangat-sangat sulit. Kemudian intervensinya sudah pasti berbeda. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk komunitas populasi khusus ini pastilah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman lain di provinsi lain tentunya. Ya, jadi karena memang disesuaikan dengan karakter dari populasi khususnya. Nah, secara nasional, substansi malaria belum punya informasi ini. Jadi beliau substansi malaria menugaskan kami untuk menangkap apa saja sih sebenarnya intervensi yang sudah dilakukan di setiap wilayah. Apa yang berbeda, mana yang berhasil, mana yang tidak. Ya, jadi mungkin bisa saling dipelajari. Kemudian nanti akan ada studi lapangan. Studi lapangan ini mengkonfirmasi lagi temuan-temuan dari survei online ini, dan kemudian melihat secara langsung di lapangan masalahnya seperti apa. Nah, ada 3 provinsi yang dipilih, yaitu Jambi, kemudian Bengkulu, dan Kalimantan Selatan. Ini hanya 3 provinsi ini sebagai wilayah percontohan untuk menggali apa yang sedang terjadi. Kemudian kalau tipe dari populasi khusus ini macam-macam, Bapak Ibu. Tadi Bu Eva sudah menyampaikan bahwa PR-nya itu bukan hanya suku anak dalam saja, sebagai komunitas adat terpencil, tapi juga ada yang pekerja tambang, pekerja perkebunan, ya. Ini juga ada ini contohnya dari kelompok nelayan, kemudian dari pekerja konstruksi, ada juga pengungsian, ya. Dan juga dari security force ini kayak TNI Polri yang bertugas di daerah malaria dan kemudian kembali. Nah, ini jadi masalah memang contohnya seperti di Pulau Jawa ya, yang sudah mulai bebas eliminasi, bebas malaria, tapi kemudian ribuan tentara ini kembali ke Jawa dan membawa Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax, di mana wilayah itu sebenarnya masih reseptif, masih ada nyamuk anophelisnya. Jadi tujuan daripada kajian MMP ini, Bapak Ibu, satu lagi, untuk melihat karakter dari populasi ini dan intervensi yang sudah dilakukan. Kemudian, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu memetakan seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia ini yang punya masalah malaria dengan pekerja tambang berapa banyak? Berapa banyak juga kabupaten kota ini mengalami masalah malaria pada komunitas adat terpencil. Karena pasti ini masalah bukan hanya di Jambi saja, tapi di provinsi lain juga ada dengan kelompok-kelompok seperti ini. Contohnya di Nusa Tenggara Barat ya, dengan kelompok dengan suku Dayak, Sasak, kemudian di Kalimantan Selatan dengan kelompok suku yang lain. Kita nggak punya kita belum punya peta tipe itu. Nah, kita nggak punya perkiraan banyaknya seberapa besar. Kita baru dapat data dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial untuk seluruh komunitas adat di Indonesia ini, tapi nggak semuanya kan hidup di daerah malaria. Contohnya suku Baduy di Jawa Barat, di Banten, mereka tidak hidup di daerah malaria. Nah, jadi kita nggak punya perkiraan berapa banyak komunitas adat terpencil itu yang berada di daerah malaria. Ini salah satu tujuan daripada kajian ini. Kemudian kegiatan pengendalian malaria. Nah, kalau saya lihat dari pengalaman kemarin kunjungan singkat ke Batanghari di suku anak dalam, sudah banyak yang dilakukan. Tapi mungkin belum terekspos, belum bisa dipelajari oleh provinsi lain bagaimana cara-cara yang mungkin efisien, efektif untuk menjangkau populasi ini. Nah, ini kita mau angkat sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian rekomendasi ini sangat diperlukan oleh teman-teman di substansi malaria karena untuk penganggaran, untuk perubahan strategi, dan lain sebagainya. Karena yang menjadi kendala terakhir dalam eliminasi ini ada kelompok-kelompok pada populasi khusus. Jadi apa yang kami lakukan hari ini, sosialisasi, itu adalah satu dari 5 kegiatan sebenarnya yang termasuk dalam kajian ini. Yang pertama sudah pasti adalah literatur malaria. Literatur review untuk populasi MMP ini. Apa saja yang pernah orang lakukan tentang penelitiannya, apa saja intervensi yang sudah dilakukan, kira-kira prevalensi malaria di kelompok-kelompok ini seperti apa. Nah, ini kita sedang menganalisis ini. Sedangkan survei tentang online ini, yaitu ini, menggali informasi yang ada di Bapak Ibu, kita tarik ke pusat, nanti hasilnya itu data mentah dan hasil analisisnya akan dikembalikan ke Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota. Dan juga bisa ngelihat apa yang terjadi di provinsi yang lain gitu ya. Jadi ini terbuka. Kemudian analisis geospasial ini itu yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan modeling untuk menghitung berapa besar populasi, contohnya berapa besar populasi pekerja tambang di daerah malaria. Nah, di Sumatera berapa,
Kalimantan berapa, Sulawesi berapa, Papua berapa, di Nusa Tenggara berapa. Nah, ini kita lakukan analisisnya seperti itu. Nah, kalau studi epidemiologis ini itu yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rosa, itu adalah ada MBS nanti. Kemudian juga kita ada survei kualitatif, FGD dan in-depth interview. Ini nggak banyak, ini hanya di 3 lokasi tadi yang disebutkan di Jambi, di Bengkulu dan Kalimantan Selatan. Nah, ini yang kita perlu kunjungan lapangan. Ya. Kemudian khusus untuk survei online MMP ini yang hari ini tujuannya adalah nanti disampaikan secara detail oleh Bu Rosa. Kita mau lihat sebenarnya, nah profilnya MMP di Jambi ini seperti apa aja gitu ya. Nah, tadi Bu Ibu sudah menyebutkan 3. Nah, kita mau tanya yang lain, apakah ada yang kelompok-kelompok yang lain. Nah, kemudian untuk masing-masing kelompok ini apa yang sudah dilakukan? Bagaimana sistem pencatatan, pelaporan, penemuan dan lain sebagainya. Kemudian tantangannya seperti apa dan rencana intervensi. Nah, pasti Bapak Ibu sudah punya bayangan tuh. Contohnya suku anak dalam ini tantangannya apa, rencananya apa. Nah, ini kita mau berusaha tangkap informasi itu. Nanti populasi khusus yang ditanyakan dalam survei ini khusus untuk tambang, hutan, perkebunan, komunitas adat terpencil dan pendatang sementara. Tapi kalau ada yang lain nanti kita punya juga mekanisme untuk mengumpulkan informasi itu. Jadi respondennya Bapak Ibu adalah pengelola program malaria kabupaten kota. Ya. Seandainya misalkan ada daerah-daerah yang sudah dapat sertifikat eliminasi, nggak apa-apa, tetap ikut dalam survei ini. Nanti tinggal klik saja, tidak ada masalah malaria pada pekerja tambang misalkan. Nah, atau siapa tahu sudah dapat sertifikat, tapi ternyata masih ada masalah malaria di pekerja di populasi khusus ini contohnya, karena mereka mungkin datang dari luar daerah, luar wilayah dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa disampaikan di kita. Kemudian pengumpulan datanya akan dilakukan secara online karena ini lagi pandemi, kami tidak bisa berkunjung ke setiap provinsi. Kemudian datanya juga cukup banyak akan dikumpulkan karena tidak akan surveinya tidak mungkin dilakukan dalam Bapak Ibu langsung di depan komputer langsung bisa isi semua enggak, karena pasti harus cari informasi dulu di lapangan. Salah satu contoh pertanyaannya adalah ini, apakah ada jenis tambang ilegal yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, ini macam-macam ya. Jadi di setiap provinsi beda-beda jenis tambang ya. Nah, jenis tambang ini berkaitan juga dengan bagaimana strategi kita untuk mendekatinya nanti. Kalau tidak ada tambang, nah tinggal klik aja tidak ada tambang legal terdaftar. Jadi ini salah satu pertanyaan tertutup terkait dengan survei ini. Ada lagi pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini di mana Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan, untuk menuliskan secara lengkapnya. Biasanya teknik saya sih kita tulis dulu di Word, nanti di-copy pastikan ke sini. Ya. Kemudian dengan TNI misalnya, TNI, Polri, ada kan tidak sama. Atau dengan LSM lokal, contohnya kalau di Jambi mungkin dengan Warsi, nah ceritakan apa saja kerjasama sudah dilakukan. Tapi kalau seandainya mungkin ada laporan yang lebih panjang, itu silakan nanti di-share ke Ibu Rosa, nanti kita masukkan ke dalam sistemnya. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang pada masyarakat yang tinggal di sekitar tambang. Ya, saya tidak tergantung informasi atau informasi epidemiologi yang Bapak Ibu temukan. Kemudian hambatan dan rencana. Hambatan dan rencana ini sudah pasti penting buat substansi malaria. Apa saja hambatan yang Bapak Ibu alami dalam menghadapi kasus ini? Masalahnya kan bisa banyak ya, bisa dalam masalah dana, masalah orang, fasilitas, kemudian masalah pengobatan, nggak ada kadar, segala macam. Sampaikan saja di situ, secara jelas. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata Provinsi Jambi ini masalahnya ada di sini. Ya kan? Nah, terus kemudian rencananya seperti apa? Bapak Ibu tentu punya gagasan, punya bayangan kira-kira menghadapi kelompok ini seperti apa kalau kita mau kejar eliminasi. Nah, tolong disampaikan di situ. Yang dengan demikian mungkin substansi mereka bisa lihat, oh ini ada rencana gagasan bagus, bisa cek dananya ada atau tidak. Nanti mungkin mereka bisa pikirkan realokasi dari dana Global Fund. Kemudian apakah Bapak Ibu punya kerjasama lintas sektor? Ya, kalau iya seperti apa? Ya. Jadi ini salah satu contoh pertanyaan terbuka. Ini juga yang pertanyaan tutup juga, itu semi terbuka karena ada pertanyaan lainnya ini. Mengapa tidak melakukan penemuan kasus malaria? Ya, jadi ada banyak alasan. Nah, kita akan lihat nanti, kita akan buat matrik. Kalau Provinsi Jambi, misalnya secara umum, kenapa mereka tidak melakukan kegiatan penemuan khusus karena ini. Mungkin kalau kita lihat di Papua, masalahnya lain lagi. Mungkin bukan masalah
pekerja tambang tidak diperbolehkan, tapi mungkin karena akses lokasinya memang sulit, ya, atau memang tidak ada yang dilaporkan. Jadi kita akan lihat variasi dari 34 provinsi ini. Ya, kemudian dari kami mengucapkan terima kasih, mewakili mungkin yang dari substansi akan tidak bisa hadir hari ini. Memang informasi ini akan digunakan oleh pengguna utamanya adalah substansi malaria. Tapi yang sudah pasti nanti dokumen-dokumennya akan kita bagi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas nama tim, atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi survei ini secara lengkap. Coba kita bisa dapatkan, ini kan mungkin kegiatan pertama dan terakhir ya, untuk mapping landscape MMP di seluruh Indonesia ini. Kemudian untuk mengisi jawaban itu, kita butuh waktu memang, ya, mungkin nanti Bu Rosa akan menyampaikan detailnya, mungkin apa nanti diisi bersama-sama, atau ada waktu khusus untuk pengisiannya. Yang jelas Bapak Ibu saya yakin pasti akan butuh komunikasi dengan teman-teman di Puskesmas ya, atau di level pelaksana, untuk bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak. Kemudian jika ada pertanyaan atau kesulitan, silakan hubungi Bu Rosa, beliau siap siaga, bukan 24 jam ya Bu ya, jam kerjanya kayaknya ya. Tapi yang jelas kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan hubungi kami. Jadi itu saja Bu Eva, izin terima kasih banyak atas kesediaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rosa. Ya, terima kasih banyak Pak Iqbal. Baik, oh sudah ada Pak Andi juga di sini ya. Baik, Bapak Ibu, tadi juga saya sudah siarkan juga tadi. Oke. Sesi berikutnya kita akan lanjut untuk kita akan coba demo langsung untuk di kuesioner online MMP-nya dengan menggunakan link dari Survei Monkey yang sudah saya berikan ke Ibu Eva. Kalau Bu Eva belum sempat sharekan, ada di chat di Zoom meeting ini, saya sharekan linknya juga. Mungkin Bapak Ibu atau Bu Ayu atau Bu Kasma juga bisa lihat. Iya, bisa, Mbak. Ya, itu silakan dibuka. Nah, nanti linknya itu Bapak Ibu bisa buka dari HP Android Bapak Ibu atau dari desktop ini juga bisa langsung. Jadi mana yang ini ya memungkinkan untuk dibuka link tersebut. Gitu. Tapi kalau pengisian nanti saya sarankan nanti dari laptop atau dari desktop saja. Oke, sebelum kita masuk ke kita akan coba untuk demo langsung untuk kuesionernya, penjelasan-penjelasan yang ada di kuesioner tersebut. Saya mau menjelaskan dulu, jadi nanti Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, nanti di dalam kuesioner kita, itu ada data-data yang harus Bapak Ibu isi, dan data-data tersebut apa saja gitu. Jadi nanti ada bagian untuk MMP1, MMP1 ini untuk pekerja pertambangan, MMP2 ini nanti untuk pertanyaan untuk bagian pada pekerja hutan, MMP3 ini untuk pekerja perkebunan. Untuk MMP1 sama MMP3, nanti ada data yang Bapak Ibu butuhkan itu nanti akan ditanyakan jumlah lokasi pertambangan, perhutanan, perkebunan yang legal dan terdaftar. Jumlah pekerjanya, lalu untuk jumlah lokasi yang pada ilegalnya atau perkebunan rakyatnya, jumlah pekerjanya, dan jumlah kasus positif malarianya pada pekerja tambang, hutan, dan perkebunan ini pada tahun 2020 berapa. Jadi nanti data-data ini Bapak Ibu harus punya, harus cari dulu untuk kita masukkan nanti ke kuesioner kita. MMP4, nah ini menarik. MMP4 ini yang khusus untuk nama-nama suku pedalaman. Ini nanti paling seru, paling banyak akan kita diskusikan, saya yakin, karena suku anak dalam seperti tadi yang sudah disampaikan ada di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. MMP4 ini yang kita butuhkan nanti nama-nama sukunya, pedalamannya, jumlah masing-masing suku pedalaman tersebut berapa, dan nama-nama suku pedalaman yang menetap tinggalnya, dan yang masih nomaden atau yang berpindah-pindah, dan jumlah kasus positif malarianya berapa. Ini untuk data yang diperlukan untuk MMP4. Untuk MMP5 ini untuk jumlah pendatang sementara. Jumlah pendatang sementara ini nanti
akan yang diperlukan oleh Bapak Ibu ini yang pertama itu jumlah pendatang sementara, jumlah kasus positif malarianya pada pendatang sementara pada tahun 2020, dan nama daerah para pendatang sementara tersebut berasal dari mana. Oke. Ini penjelasan untuk informasi data terkait. Sekarang kita akan ini, Bapak Ibu, kita akan coba karena waktu juga kita akan coba isi kuesioner. Jadi kuesioner ini banyak memang yang akan ditanyakan bagian-bagiannya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti misalnya contoh, kalau untuk Kabupaten Batanghari hanya mempunyai permasalahan pada suku pedalaman misalnya atau komunitas yang terpencil, berarti nanti hanya butuh waktu ya lebih kurang 30 menit. Asal data-data yang dibutuhkan tadi itu sudah lengkap di Bapak Ibu punya, jadi tinggal masukkan, nggak butuh waktu lama gitu. Tapi nanti ini akan berbeda, tadi sudah disampaikan juga, kalau memang contohnya Batanghari selain punya permasalahan atau area pada komunitas adat terpencil, tapi juga punya area untuk pertambangan misalnya, atau juga punya area untuk perkebunan. Nah, ini lebih butuh waktu lebih banyak untuk mengisinya, karena harus mengisi dulu bagian untuk tambangnya, lalu ngisi lagi untuk bagian area MMP 3-nya untuk perkebunannya, lalu lanjut lagi untuk MMP 4-nya untuk wilayah untuk suku pedalamannya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke, kalau kita sudah masuk ke link Survei Monkey, ini ada biasa Bapak Ibu selamat datang di Survei Monkey ini. Ada alamat kontak person saya di sini. Nanti Bapak Ibu kalau ada masalah atau tidak bisa ngisi linknya atau linknya tidak bisa terbuka atau error, nanti silakan menghubungi saya di nomor ini, di nomor telepon WA. Nanti akan saya bantu masalahnya di mana gitu. Sebelum nanti ngisi lanjut ke pengisian kuesioner berikutnya, ini ada lembar persetujuan. Jadi setiap survei itu harus ada lembar persetujuan dari Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti survei ini. Jadi nanti mohon pada halaman 1, Bapak Ibu download dulu lembar persetujuan tersebut. Setelah Bapak Ibu download, kalau dari laptop itu otomatis bisa langsung Bapak Ibu isi gitu. Tapi kalau dari HP kan susah kadang. Kalau dari HP kalau mau diisi susah gitu. Ini gimana ya Mbak Rosa kalau ngisinya kalau dari HP? Nah, Bapak Ibu tetap harus ngisi dulu lembar persetujuan tersebut karena ada tanda tangan yang dibutuhkan. Nanti Bapak Ibu boleh upload lagi file tersebut, file lembar persetujuan ini Bapak Ibu upload kembali yang sudah Bapak Ibu isi lewat Survei Monkey-nya, atau kalau Bapak Ibu punya masalah dalam mengupload nanti lembar persetujuannya, kasih tahu saya, atau nanti boleh di WA-kan saya Word-nya tersebut atau di email ke saya. Jadi nanti mana yang Bapak Ibu pilih ya. Tapi saya lebih menyarankan untuk langsung aja upload di link Survei Monkey kita ini nanti. Nanti kalau Bapak Ibu tidak ada mengisi untuk lembar persetujuan ini, saya akan telepon Bapak Ibu nanti masing-masing untuk saya mintakan kembali untuk lembar persetujuannya. Pada nomor 2 nanti Bapak Ibu centang. Sekarang kita centang dulu kalau Bapak Ibu bersedia berpartisipasi dalam pengisian online kuesioner ini. Oke, kita centang dulu biar kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti yang pertanyaan nomor 3 Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu ini mengelola malaria pada level mana? Misalnya pada level kabupaten kota. Kalau misalnya Mbak Ayu atau pada level pengelola program level kota. Tapi kalau Bu Eva mungkin Bu Eva akan klik untuk level pengelola malaria pada level provinsi. Nah, setelah Bapak Ibu klik ini, nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini informasi detail kontak Bapak Ibu yang kami perlukan. Tolong Bapak Ibu isi dulu, nama Bapak Ibu siapa, jabatannya apa, pengelola malaria kabupaten, misalnya Batanghari. Kabupatennya di mana? Dan nomor HP. Nanti nomor HP tolong berikan ke saya yang bisa saya hubungi
ada kan biasanya Bapak Ibu tuh pakai nomor WA tapi bukan nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi saya mohon nanti nomor HP yang bisa saya hubungi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, saya bisa hubungi Bapak Ibu untuk saya tanyakan lebih lanjut. Maksudnya ini seperti apa gitu. Jadi saya mohon nanti nomor HP-nya yang Bapak Ibu masukkan yang aktif dan yang bisa saya hubungi nantinya. Untuk pertanyaan berikutnya kita isi untuk status endemisitasnya seperti apa. Kalau Batanghari misalnya statusnya masih rendah, API kurang dari 1. Atau udah eliminasi. Kalau nanti sudah eliminasi, mohon disebutkan, seperti misalnya Kota Jambi atau Muara Jambi, itu mohon disebutkan tahun berapa sudah eliminasi. Nanti di sini tolong disebutkan misalnya pada tahun 2020 sudah dieliminasi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah, boleh langsung bilang Mbak Rosa saya ada pertanyaan atau Mbak Rosa penjelasannya terlalu cepat, nanti boleh ya Bapak Ibu. Atau kurang dimengerti misalnya dipahami, nanti saya ulang kembali. Untuk yang pertanyaan, kita akan masuk ke pertanyaan MP1. MP1 ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus untuk area pertambangan atau pada pekerja tambang. FMP1, yang pertanyaan nomor 6, ini Bapak Ibu centang dulu, apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau misalnya Batanghari ada area tambang, maka akan klik ya. Tapi kalau Muara Jambi atau Kota Jambi tidak punya area tambang, nanti akan jawab tidak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jawab iya, nanti kita akan lanjut untuk pertanyaan pada MMP1. Tapi kalau tidak, nanti akan lanjut ke pertanyaan ke MMP2 atau khusus untuk pekerja hutan lanjut. Sekarang kita centang dulu, kita seolah-olah lagi demo kalau di wilayah kabupaten kita atau di wilayah kerja kita itu, di wilayah kerja kabupaten kita itu ada area tambang. Kita klik ya, lalu kita klik selanjutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, nah ini dipilih. Jenis tambang yang legal yang terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu itu apa? Jawabannya boleh dari 1. Misalnya tadi Batanghari. Batanghari itu jenis tambangnya ada emas dan ada minyak bumi. Misalnya. Silakan diklik emas dan minyak bumi. Atau ada jenis tambang yang belum ada disebutkan di sini, nanti boleh di sini lainnya. Jadi tolong nanti dipilih opsinya sesuai dengan area tambang yang ada di wilayah kerja masing-masing. Oke, sekarang kita pilih aja dulu, terserah Bapak Ibu pilihnya apa. Kita klik selanjutnya. Nah, ini berapa banyak jumlah lokasi tambang. Tadi yang saya sudah sampaikan dari awal, data yang diperlukan, data terkait yang dibutuhkan yang pertama, jumlah lokasi tambang legal terdaftar tersebut berapa. Misalnya ada berapa ya, di kabupatennya tuh ada yang legal dan terdaftar itu misalnya ada 20 atau 15 jumlah lokasinya, atau lebih dari 20. Nanti mohon sebutkan dengan angka, jadi jangan ditulis dengan tulisan, tapi ditulis dengan angka saja cukup. Misalnya ada 10, sebut aja 10, jangan 10 titik, nggak perlu. Jangan ada kata-kata titiknya, cukup di Bapak Ibu tulis angka saja, kami sudah tahu kalau itu 10. Jadi misalnya 10 jumlah lokasinya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa jumlah pekerjanya? Nah, ini. Jumlah pekerjanya ini yang untuk tambang legal terdaftar kira-kira setelah Bapak Ibu tahu dari informasi data terkait, itu ada 500 gitu. Ini banyak yang nanya ke saya, Bu Rosa, dari mana saya tahu jumlah tambang legal dan tidak legal? Nanti Bapak Ibu mohon dulu berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Biasanya puskesmas setempat punya daftar berapa jumlah. Kalau yang sering melakukan MBS itu tahu berapa jumlah dari perusahaan A atau B atau C itu jumlah pekerja tambangnya berapa. Dari informasi dinas setempat dulu, puskesmas dan dinas setempat. Jadi kita tahu nanti
Halo, Rosanya putus ya? Rosa. Iya, sepertinya Mbak Rosa. Lanjut Bu Karin ya? Ya, saya karena Mbak Rosanya sinyalnya sepertinya putus-putus juga, jadi saya lanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu. Aduh, maaf. Oh, itu Mbak Rosa kembali lagi. Iya, ya, maaf. Ini saya nggak tahu nih Telkomsel di rumah saya lagi marah atau gimana ya. Oke, Karin boleh screen-nya boleh diinin, Rin? Ya. Maaf ya, Rin. Maaf Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kenapa nggak bisa di stop screen? Atau Karin mau lanjutkan boleh. Ibu Karin boleh melanjutkan. Bentar, ini nggak bisa di stop. Tombol stop screen yang nggak ada. Atau lanjut. Udah? Belum. Masih ya? Masih. Belum. Nggak ada ya? Kenapa? Oh, udah. Oke. Oh, sudah. Ya. Baik. Ya. Ya. Oke. Saya lanjut menjelaskan tadi yang terpotong karena sinyal. Ini untuk kita pertanyaan lagi yang berikutnya, ini untuk jenis tambang rakyat atau tidak terdaftar. Nah, ini Bapak Ibu sama seperti yang di atas. Silakan dipilih opsinya, apakah ada jenis tambang rakyat atau tidak terdaftar atau ilegal di area Bapak Ibu tersebut atau di kabupaten Bapak Ibu tersebut. Misalnya ada, kalau ada, pilih opsi lagi di mana atau apa nama tambangnya. Misalnya emas atau batu bara misalnya. Atau tidak ada tambang rakyat, misalnya tidak ada tambang rakyat. Nah, ini silakan dipilih. Kita pilih dulu jawabannya. Kita klik selanjutnya. Oh, sebentar. Oh, ini berapa tadi saya belum isi. Oke, kita isi dulu. Klik selanjutnya. Oke, pada pertanyaan berikutnya ini ditanyakan jumlah lokasinya. Sama kayak tadi yang untuk legal atau yang terdaftar tadi, yang ini yang rakyat. Jadi, berapa jumlah lokasinya? Misalnya, untuk yang tidak terdaftar itu jumlah lokasinya ada 15. Jumlah pekerjanya ada berapa? Kita taruh dulu misalnya ada 100 jumlah pekerja. Nah, pertanyaan berikutnya yang nomor 13. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah kerja Bapak Ibu? Misalnya kita isi dulu, itu ada ya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Oke, ini iya. Kalau yang 14 ini kegiatan penemuan kasus malaria Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada nanti Bapak Ibu pilih jawabannya itu yang tidak. Tapi kalau ada kegiatan penemuan kasusnya berarti Bapak Ibu klik yang iya. Dan yang berikutnya ini, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria? Nah, ini jawaban nomor 15 ini, tadi kan kita nanya baru profilnya saja. Apakah ada area permasalahan pada tambang di daerah Bapak Ibu? Kalau yang pertanyaan nomor 15 ini sudah spesifik akan menanyakan, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerjanya, pada pekerja tambangnya? Jadi nomor 15 ini kalau ada permasalahan malaria pada pekerja tambang, Bapak Ibu pilih jawaban iya. Tapi kalau tidak ada, tidak. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada, nanti kita akan kalau kita klik ke selanjutnya, itu kita akan langsung ke pertanyaan surveillance migrasinya. Hanya ditanyakan langsung ke bagian surveillance migrasinya. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu jawab ada, ditemukan misalnya di Batanghari misalnya, di Batanghari ada permasalahan malaria pada pekerja tambang.
Kita klik iya. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan untuk profil pada pekerja tambang tersebut. Ini ditanyakan lagi, dari lokasi tambang ini mana yang ditemukan kasus malarianya. Jadi boleh dari jawabannya boleh dari satu. Misalnya pada emas, rata-rata emas yang ditemukan kasus malarianya, atau tembaga atau apa. Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Kita pertanyaan selanjutnya, next. Ini ditanyakan kembali. Jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malarianya pada emas ini berapa? Tadi kan di awal kita bilang ada emas dan tembaga. Dan titik lokasinya tadi ada 15. Nah, dari 15 ini yang khusus hanya untuk emas, yang titik lokasinya yang mempunyai masalah malaria itu berapa? Misalnya emas, dari 15 tadi hanya 5 misalnya, 5 titik yang ada mempunyai masalah malaria. Silakan diisi. Berapa banyak puskesmas yang terlibat? Apakah ada? Kalau ada, berapa banyak? Silakan, misalnya yang terlibat itu ada 1 atau ada berapa. Nah, silakan diisi karena ini ada pertanyaan terbuka. Kalau tidak ada, misalnya 0, tidak ada yang terlibat, misalnya 0. Atau yang ada terlibat 1 atau berapa. Silakan Bapak Ibu isi dulu berapa yang terlibat puskesmas. Yang berikutnya ini, apakah ada puskesmas yang menetap tinggal? Silakan dijawab dulu pertanyaannya, karena kalau kita tidak jawab, kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaan nomor 20, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Kalau ada, iya, tapi kalau tidak ada, jawab tidak ada. Ini untuk pertanyaan pada puskesmas pembantu. Berikutnya, ini untuk profil, lokasi, dan kondisi akses menuju ke area tambang tadi. Berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas pembantu terdekat ke lokasi tambang? Nah, ini Bapak Ibu kira-kirakan saja, misalnya tadi yang emas tadi, yang berapa titik tadi itu, jaraknya dari puskesmas induknya atau ada puskesmas pembantunya, terserah yang mana, tapi yang terdekat menurut Bapak Ibu untuk menuju ke lokasi tambang. Misalnya ada puskesmas juga, ada puskesmas pembantu, tapi yang terdekat mana? Yang dari lokasi, apakah dari puskesmas pembantunya atau dari puskesmas induknya? Nanti silakan Bapak Ibu isi kira-kira berapa jaraknya, dan ini hanya diisi dengan angka. Misalnya ada puskesmas pembantu di sana yang terdekat dengan lokasi, jaraknya kira-kira 10 km. Jadi ketik aja 10 gitu. Jadi nggak perlu ditambahkan km, cukup angka. Jadi tidak perlu Bapak Ibu isi kilometer, jangan. Jadi cukup isi 10 angka saja. Nah, untuk pertanyaan nomor 22 ini akan kita tanyakan, Bapak Ibu harus mengisi untuk dalam jam berapa biasanya Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, biasanya ya Bapak Ibu ya, yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi tambang. Karena nanti bisa berbeda-beda. Kalau misalnya kondisinya rusak atau hujan, karena Bapak Ibu neduh dulu karena hujan, jadi lokasinya kayak apa? Waktu tempuhnya tadinya yang biasanya 2 jam jadi 5 jam. Berarti kan itu bukan biasanya ya Bapak Ibu ya. Tapi yang biasanya tanpa ada hujan, Bapak Ibu berhenti dulu, neduh dulu segala macam. Tapi yang biasanya berapa waktu tempuh Bapak Ibu untuk sampai, yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk sampai ke lokasi tambang. Misalnya sampai ke sana itu kira-kira 3 jam misalnya. Isi dengan angka ini 3. Dan metode transportasi puskesmas ini bagaimana untuk mencapai ke lokasi tambang. Misalnya selama ini itu dengan mobil misalnya. Silakan diketik jawabannya mobil, atau dengan trail, atau dengan sepeda motor, atau dengan apa, dengan metode, atau berjalan kaki, atau apa. Tolong dijawab metode apa selama ini yang dilakukan untuk mencapai ke lokasi tambang. Nah ini untuk kondisi jalannya. Jadi
kondisi jalannya bagaimana selama ini? Apakah selama ini kondisinya itu jalannya rusak atau berbatu licin jika hujan, atau kalau apa ya namanya ya, jalannya tidak bisa dilalui dengan kendaraan umum gitu, atau harus berjalan kaki seperti. Nah, ini mohon jelaskan kondisi jalannya ya Bapak Ibu ya. Bukan kondisi transportasi yang Bapak Ibu gunakan, tapi kondisi jalannya seperti apa. Nah, ini tolong dijelaskan lebih spesifik nantinya. Misalnya jalanan rusak parah, susah dikendali oleh kendaraan. Nah, tapi kami mohon nanti untuk pertanyaan 24, Bapak Ibu lebih spesifik menjelaskan kondisinya. Jadi kita tahu nanti demografi atau spesifik jalan menuju Tambang itu seperti apa. Pertanyaan berikutnya untuk nomor 25, dana. Dana apa yang Bapak Ibu gunakan atau program gunakan untuk membiayai operasional perjalanan dan kegiatan ke lokasi tambang? Misalnya dengan APBD atau dengan apa? Mohon dijelaskan apa APBD dengan GF atau apa selama ini yang digunakan dana untuk membiayai operasional perjalanan. Nah, setelah kita isi semua, Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk bagian pertanyaan pengobatan penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas malaria kalau menemukan kasus malaria? Silakan Bapak Ibu pilih bagaimana menemukannya selama ini. Misalnya saya klik dulu untuk PCD dan MBS. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, cara petugas malaria ke lokasi tambang bagaimana? Silakan jawaban bisa lebih dari satu atau tiga-tiganya. 26 ini untuk pertanyaan yang pekerja yang bukan penduduk setempat, apakah pekerja yang bukan penduduk setempat ini dia berobat tidak ke puskesmas terdekat? Kalau tidak sama sekali, ya, oke, saya pilih ya dan bayar sendiri. Pertanyaan nomor 29. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Ini silakan jawab, apakah diberikan obat dan follow up atau tidak diberikan obat dan follow up. Nomor 30 ini kita akan menanyakan soal intervensi. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang? Misalnya ada intervensi yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Intervensi, kalau nanti Bapak Ibu jawab ada intervensi, maka nanti kita akan lanjut ke bagian pertanyaan untuk intervensi pada lokasi. Intervensi yang nomor 31 ini dan sampai seterusnya akan ditanyakan intervensi apa yang dilakukan pada pekerja di lokasi tambang. Misalnya dengan kelambu atau IRS atau apa selama ini intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan pada pekerja tambang. Atau lainnya nanti mohon disebutkan lebih spesifik apa yang sudah dilakukan yang belum ada di pertanyaan pilihan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini 32, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Misalnya contoh kalau seperti di Kalimantan dan di Aceh itu ada namanya pos malaria di pintu masuk atau namanya pos malaria hutan. Kalau ada, Bapak Ibu mohon pilih jawabannya ada dan sebutkan intervensi apa yang sudah dilakukan di pos malaria di pintu masuk tersebut. Apakah misalnya yang sudah dilakukan mematikan kelambu atau melakukan screening malaria? Nah, seperti apa intervensi yang sudah dilakukan sebelum pekerja tersebut masuk ke lokasi tambangnya? Kalau ada, klik ada, jelaskan kembali, atau kalau tidak ada, klik tidak ada. Jadi nanti silakan kita pilih dulu opsi jawabannya. Tadi sampai saya share screen. Nah, tadi sampai sini ya Bapak Ibu ya, intervensi pada lokasi. Jadi setelah tadi ditanya detail tentang penemuan kasus dan pengobatan, kemudian ditanya apakah Bapak Ibu melakukan intervensi. Nah, bagian ini adalah
detail intervensi apa aja yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk menurunkan malaria pada pekerja di lokasi tambang. Berikut opsi-opsi intervensinya, ini yang bisa Bapak Ibu pilih, tapi kalau misalnya ada intervensi yang Bapak Ibu lakukan tapi nggak ada di sini, silakan ditulis di bagian lainnya. Jadi klik lainnya, kemudian ketik apa intervensi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, misalnya seperti ini, intervensi yang dilakukan, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang. Jadi misalnya tambangnya itu ada di dalam hutan gitu ya, dan di sebelum masuk ke hutan itu ada pos malarianya. Kalau misalnya ada, apakah di pos itu juga ada intervensinya? Kalau misalnya ada, mohon disebutkan intervensinya yang dilakukan di pintu masuk itu. Jadi kalau misalnya nggak ada, silakan pilih yang tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah detail intervensinya. Jadi ditanya kapan terakhir kali memberikan kelambu berinsektisida. Opsinya ada kurang dari 1 tahun yang lalu, 1-3 tahun yang lalu, kemudian lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terakhir kali memberikan kelambu berinsektisida kepada para pekerja itu tahun 2019, berarti kan 2 tahun yang lalu. Ini opsinya yang dipilih yang ini, 1-3 tahun yang lalu. Jadi kira-kira kalau misalnya terakhir kasih tahun 2013 itu udah lebih dari 3 tahun yang lalu, jadi pilihnya ini. Selanjutnya, ini pertanyaan kapan terakhir kali melakukan IRS. Sama kayak tadi juga jawabnya ya, cara jawabnya tahun berapa terakhir memberikan IRS ke pekerja. Misalnya 1-3 tahun yang lalu juga. Kemudian selanjutnya pertanyaan apakah diganti uang transport dan berapa penggantiannya kepada kader. Opsinya kurang dari 250 sampai lebih dari 1 juta, atau misalnya tidak diberikan penggantian uang transport juga ada. Kalau misalnya tidak diberikan, pilihan terakhir ini. Kemudian selanjutnya ditanya penggantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria. Misalnya diberikan 100.000, berarti pilih yang kurang dari 250.000. Selanjutnya ditanya dari manakah dan operasional penggantian uang transport ini berasal. Jadi misalnya ada alokasi dana dari APBD, ada dari GF, atau ada dari sumber dana lainnya, silakan dituliskan di bagian ini. Pertanyaan selanjutnya, ini dari semua intervensi yang dilakukan, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling efektif untuk menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang? Nah ini karena yang ditanya yang paling efektif, mohon hanya pilih satu jawaban. Jadi di antara 4 yang tadi Bapak Ibu sudah kerjakan, mana yang paling efektif menurunkan kasus malaria menurut Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada 4 ini menurut Bapak Ibu yang paling efektif adalah kader malaria, kita pilih kader malaria dari pekerja. Kemudian selanjutnya ditanya apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi di lokasi tambang. Ini ada opsi instansinya, jenis instansinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kerjasama dengan instansi-instansi berikut, kalau misalnya ada kerjasama dengan instansi yang tidak kami sebutkan di sini, ditulis di bagian lainnya. Tapi kalau misalnya tidak ada kerjasama lintas sektor, bisa ada pilihan tidak ada kerjasama lintas sektor. Selanjutnya ditanya penularan malaria ke masyarakat sekitar. Bagian apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang ke masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambang? Misalnya jawab ya. Kemudian dari pertanyaan ini berapa jarak dalam kilometer juga dari lokasi masyarakat, jadi dari pemukimannya ke lokasi tambang. Ini juga kalau jarak seperti tadi ya, mohon hanya isi dengan angka dan jaraknya juga dalam kilo. Jadi kalau misalnya jaraknya kira-kira 7 kilo, ditulis di sini 7. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu melakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Jadi tadi kan ditanya apakah ada penularan dari pekerja tambang ke masyarakat sekitar, kemudian Bapak Ibu akan melakukan intervensi terhadap penularan tersebut. Karena jawab ya, nanti akan masuk ke pertanyaan intervensi dan detailnya juga. Pilihannya sama seperti tadi, pilihan intervensinya. Kalau ada intervensi lainnya yang tidak kami sebutkan, mohon disebutkan di bagian lainnya. Selanjutnya, sama seperti tadi juga, detail intervensinya, kapan terakhir kali memberikan kelambu berinsektisida, kapan terakhir kali melakukan IRS. Ini pertanyaan ini akan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu jawab di halaman sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya jawab ada intervensi kelambu berinsektisida, akan ada pertanyaan kelambu berinsektisida. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak melakukan intervensi kelambu berinsektisida, nggak akan ditanyain tentang kelambu itu. Selanjutnya ini pertanyaan penggantian uang transport, sama seperti tadi, berapa penggantian uang transportnya yang diberikan kepada kader. Misalnya diberikan kurang dari 250, kemudian ditanya juga dari mana dana operasional transport itu berasal. Kemudian dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang paling efektif, sama seperti tadi ya pertanyaannya. Selanjutnya, bagian pencatatan dan pelaporan, berapa jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang di tahun 2020. Jadi tahun lalu berapa kasus positif malaria yang dicatat. Misalnya ada pada pekerja tambang, ini pada pekerja tambang. Jadi misalnya ada 20 kasus malaria pada pekerja tambang di tahun 2020. Kemudian apakah temuan kasus malaria pada pekerja tambang ini dilaporkan ke Dinas Provinsi dan SISMA? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar tambang? Ini juga misalnya ada 20 orang yang kena positif malaria. Kemudian apakah temuan kasus malaria ini dilaporkan ke Dinas Provinsi dan SISMA Rusia? Selanjutnya adalah bagian hambatan dan bencana. Ini apa aja? Jadi ini semacam kolom curhat gitu kalau misalnya Bapak Ibu punya hambatan dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Kalau misalnya ada kesulitan apa-apa, silakan ditulis di sini, misalnya kekurangan kit RDT, kekurangan sumber daya manusia, kurang orang untuk pergi ke lapangan, kesusahan berkomunikasi dengan pekerjanya, itu silakan ditulis di hambatan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah rencana. Apakah Bapak Ibu punya rencana ya untuk menanggulangi masalah malaria itu di lokasi tambang? Kalau misalnya ada, silakan. Misalnya dari hambatan yang Bapak Ibu temui, Bapak Ibu udah punya rencana akan melakukan sesuatu gitu. Silakan ditulis di sini. Misalnya merekrut kader baru gitu. Tahu seperti apa rencananya. Kemudian apakah juga ada rencana untuk melibatkan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi masalah malaria? Kalau misalnya ada, mohon sebutkan lintas sektor mana yang ingin Bapak Ibu ajak kerjasama dan bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa dijawab tidak ada. Jadi pertanyaan hambatan dan rencana ini silakan disebutkan secara detail gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, surveillance migrasi. Apakah para pekerja tambang yang baru datang ini melaporkan diri ke kader malaria desa dan puskesmas? Misalnya karena pekerja tambang dari luar datang ke daerah, dia melaporkan diri apa enggak gitu.
Kalau misalnya mereka melaporkan diri, jawab ya, tapi kalau tidak, jawab tidak. Dari mana biasanya para pekerja tersebut berasal. Nah, ini mohon isi dengan nama kabupaten kota. Jadi jangan cuma provinsi ya, jangan cuma sebut Papua gitu, tapi mohon spesifik sebutkan kabupaten kotanya gitu. Atau misalnya jangan cuma Jawa Barat. Jawa Barat tuh Jawa Barat kabupaten kotanya apa kira-kira? Misalnya dari Sukabumi. Atau kalau misal dari Lampung, Lampung Selatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya berjenis maksudnya banyak asal kabupaten kotanya ditulis aja ininya sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Ya, jadi ini berapa lama biasanya, kalau misalnya kurang dari 1 bulan atau 1 sampai 3 atau lebih dari 3. Ya. Ini kapan biasanya para pekerja datang tersebut tiba di lokasi tambang? Jadi misalnya setelah Lebaran gitu, orang-orang pada cari kerja lagi di lokasi tambang, jadi mereka pada datang biasanya. Atau ada bulan-bulan spesifik yang memang kebiasaan membuka tambang adalah di bulan itu, jadi pekerjanya datang. Jadi misalnya pada bulan Agustus biasanya memang dibuka lokasi tambang baru, jadi mereka pada datang di bulan Agustus itu. Silakan ditulis juga di sini. Terus kapan biasanya mereka pulang ke daerah masing-masing? Ya ini juga sama, misalnya setelah 3 bulan mereka pulang, setelah 3 bulan Agustus mereka pulang, atau ada hari-hari tertentu mereka pulang. Misalnya sebelum Lebaran, karena biasanya Lebaran bersama keluarga gitu, jadi mereka pulang ke daerah masing-masing. Kemudian apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Kalau jawab ya, nanti pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang melakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang. Jadi apakah ada screening dari kabupaten kota mereka berasal gitu, apakah screening malarianya ada di pos malaria hutan gitu, ini siapa yang melakukan screening gitu. Misalnya petugas puskesmas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Jadi dari tambang itu setelah mereka kerja, sebelum mereka pulang, apakah dilakukan screening malaria? Kalau misalnya iya, nanti ditanya lagi siapa yang melakukan screening malaria itu, tapi kalau misalnya tidak, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah ini? Kalau misalnya iya, cara memantaunya gimana? Ditulis di bagian ini. Kalau misalnya tidak, jawab tidak. Kemudian MMP 1-nya sudah selesai untuk pertanyaan MMP 1. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Apa ada yang bingung? Gampang Bu Karin nggak sih? Belum ya, belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Jadi untuk yang MMP 2 dan MMP 3 ini pertanyaannya persis, maksudnya sama dengan yang MMP 1, cuman konteksnya aja berbeda ya. Jadi kalau misalnya MMP 1 tadi tentang pertambangan, MMP 2 ini tentang perhutanan. Nanti yang membedakan adalah bagian profilnya gitu ya. Kalau tadi ditanya profil pertambangannya apa aja, ada jenis tambang apa aja. Nah, kalau MMP 2 profilnya yang ditanya adalah dan perhutanan apa aja yang ada. Tapi setelahnya pertanyaannya kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya ada pertambangan, ditanya jenis perhutanannya apa, jenis lokasinya berapa, titik lokasinya berapa, jumlah pekerjanya berapa, kalau misalnya ada malaria
penemuan kasus dan pengobatannya seperti apa, intervensinya, dan seterusnya. Itu sama seperti tadi. Cuma bedanya konteksnya perhutanan. Kalau misalnya tidak ada, ini bisa jawab tidak di bagian apakah di pertanyaan apakah ada area perhutanan ini. Kalau tidak, nanti langsung lompat ke pertanyaan apakah ada area perkebunan di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya jawab ya, nanti juga sama, pertanyaannya akan ditanya profilnya dulu, apa jenis perkebunan apa yang ada, kemudian seterusnya akan sama dengan yang MMP 1. Kalau misalnya tidak, ini kita ke bagian suku pedalaman atau komunitas anu terpencil. Ya, ini pada suku pedalaman dan komunitas anu terpencil. Ini jawabnya iya. Kemudian profilnya, nah ini karena kita nggak tahu nama-nama suku yang ada, jadi kita bertanya, mohon sebutkan nama suku pedalaman yang ada di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau di Jambi ada suku anak dalam ya Bapak Ibu. Kemudian selain suku anak dalam, apakah ada suku lainnya di wilayah Bapak Ibu? Gitu. Kalau misalnya ada, dilanjutkan di baris berikutnya. Jadi misalnya di atas ada suku anak dalam, di bawahnya suku A. Jadi kalau misalnya ada beberapa suku, jangan ditulis dalam satu baris ini, tapi ditulis di baris yang berikutnya. Ya. Setelah itu ditanya berapakah jumlah masyarakat pada masing-masing suku pedalaman tersebut. Jadi populasinya berapa. Nah ini juga mohon hanya isi dengan angka karena yang ditanya adalah jumlah. Terus kemudian mohon sesuaikan jumlah dan nama suku barisnya disesuaikan. Jadi kalau misalnya baris 1 di atas adalah suku anak dalam, berarti baris 1 di bagian jumlah ini, di bagian populasi ini juga populasi suku anak dalam yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jadi misalnya suku anak dalamnya ada 1000, kemudian bawahnya berarti untuk suku yang berikutnya gitu. Misalnya di bawahnya ada suku ini ada 100 orang. Ini contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon disesuaikan. Jadi kita tahu, oh baris pertama ini maksudnya untuk suku yang atas, nomor 1 juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah suku pedalaman tersebut juga berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu? Misalnya ya, ada juga, jadi tinggalnya nggak cuma di wilayah kerja Bapak Ibu, tapi tinggalnya di wilayah kerja di kabupaten kota lain. Nah, kalau iya, sebutkan kabupaten kota mana saja suku pedalaman tersebut berada. Jadi misalnya kalau suku anak dalam ada di Batanghari, kemudian ada di mana lagi misalnya? Sarolangun gitu misalnya. Ya. Ya kalau misalnya ibu yang di Batanghari ada suku anak dalam, terus suku anak dalam kan tinggalnya nggak di satu kabupaten kota itu ya. Jadi sebutkan kabupaten kota lainnya di mana mereka tinggal. Selanjutnya ini ditanya yang mana tetap tinggal, yang mana yang nomaden. Nah ini definisi operasionalnya. Yang menetap tinggal itu yang tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Yang nomaden tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau sering berpindah-pindah. Nah kalau misalnya ini sebenarnya yang mana yang menetap tinggal, tadi kan ada 2 ya, suku A dan suku anak dalam. Ini kalau misalnya semuanya nomaden, tidak ada yang menetap tinggal, ini isikan tanda strip pada baris pertama. Tapi kalau misalnya ada, tulis misalnya suku A, dia itu menetap tinggal. Kemudian ditanya lagi berikutnya, apakah lokasi suku pedalaman ini bisa diakses? Terbuka bisa diakses, tertutup tidak bisa diakses, atau tidak ada. Jadi kalau misalnya di atas tidak ada, diisikan tanda strip seperti ini, pertanyaan apakah bisa diakses ini, pilih yang tidak ada yang menetap tinggal. Kemudian ditanya berikutnya, mana yang suku pedalaman yang nomaden atau berpindah-pindah. Ini suku dalam, suku A juga nomaden.
Kemudian ditanya apakah lokasi suku ini bisa diakses. Misalnya tertutup tidak bisa diakses, atau terbuka bisa diakses. Kemudian selanjutnya, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria pada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil ini? Misalnya ada ya, ada penemuan kegiatan penemuan kasusnya. Kemudian, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil? Selanjutnya ditanya pada suku mana biasanya malaria ditemukan. Karena tadi cuma ada suku pedalaman yang nomaden, ini ada pilihan hanya pada suku yang nomaden. Kemudian ada yang hanya, misalnya kalau misalnya ada yang menetap tinggal dan malarianya hanya ada di yang menetap tinggal, pilih yang hanya pada yang menetap tinggal. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya, malaria ditemukan di suku yang menetap tinggal ataupun nomaden, pilihnya yang ini, paling terakhir, pada menetap tinggal ataupun nomaden. Selanjutnya, mohon sebutkan nama suku mana yang biasanya ditemukan kasus malaria. Suku anak dalam ditemukan kasus malaria, kemudian berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria. Sama seperti tadi, satu, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat untuk menangani kasus malaria ini? Dan ada, kemudian berapa kira-kira jarak dalam kilometer? Sama seperti tadi juga ya, jadi kalau jarak dalam kilometer, mohon hanya isi di mana. Selanjutnya, berapa waktu tempuh dalam jam? Misalnya 3 jam. Kemudian dengan metode transportasi apa petugas puskesmas bisa mencapai lokasi suku tersebut, misalnya dengan motor atau dengan mobil. Kemudian bagaimana kondisi jalan ke sana, misalnya jalan belum beraspal. Ya, selanjutnya dana apa yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan dan kegiatan ke lokasi suku pedalaman tersebut. Ini mungkin APBD. Ini bagaimana cara petugas, selanjutnya bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi suku pedalaman itu. Jadi kalau tadi ada penemuan kasus malaria, cara petugas menemukan kasusnya seperti apa? Apakah dengan ACD, PCD, MBS, atau dari survei kontak? Ini bisa dijawab lebih dari satu ya. Jadi misalnya ada MBS dan itu. Kemudian bagaimana cara petugas memeriksa malaria? Jadi diagnosisnya dengan apa? Mikroskopis atau RDT atau PCR? Ini juga bisa dipilih lebih dari satu. Selanjutnya, apakah masyarakat suku pedalaman kalau sakit berobat ke puskesmas terdekat? Itu ya, ya misalnya ya. Terus kemudian jika masyarakat suku pedalaman ini positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow-up oleh petugas? Hanya diberikan obat saja, atau diberikan obat dan dilakukan follow-up, atau tidak diberikan obat dan tidak dilakukan follow-up. Hanya diberikan obat saja. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang yang suku nomaden tadi ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh petugas puskesmas untuk mendekati suku yang nomaden ini seperti apa? Misalnya seperti itu. Misalnya ada perjanjian, ada komunikasi yang intens, ada apa gitu disebutkan di sini. Selanjutnya, apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria itu? Ya, ini intervensi ini isinya akan sama seperti yang tadi, opsinya juga sama.
kambuh sampai promosi kesehatan gitu ya. Dan selanjutnya adalah pertanyaan apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum mereka masuk ke lokasi tempat tinggal mereka. Selanjutnya detail intervensi juga pertanyaannya sama seperti tadi, kapan terakhir kali memberi kambuh, berapa penggantian uang transport yang diberikan kepada kader kalau ada kader, misalnya ada kader dari kelompok suku pedalamannya, ada kader malaria dari desanya, itu penggantian uang transportnya masing-masing. Kemudian dari mana dana operasional penggantian uang transport tersebut berasal. Nah, ini selanjutnya ditanya mana yang paling efektif menurunkan kasus malaria dari semua intervensi yang dilakukan tadi. Karena membentuk kader dari kelompok suku pedalamannya lebih efektif. Kemudian apakah ada kerjasama lintas sektor? Misalnya ada kerjasama lintas sektor dengan LSM lokal, gitu. Karena kayak ada walhi ya untuk yang kerjasama untuk menurunkan kasus malaria di suku anak dalam. Walhi ini termasuk dalam LSM lokal. Nanti kalau ada kerjasama dengan walhi, mohon sebutkan kerjasama apa yang sudah terjalin. Bu yang dari Batanghari, kira-kira ada contoh kerjasamanya, Bu? Bu Ayu ya, tadi kalau nggak salah. Yang dari Batanghari. Iya. Jadi kalau sama walhi kerjasamanya apa, Bu? Paling sama walhi kita kalau misalnya ada kegiatan kita minta tolong untuk mengumpulkan suku anak dalam itu, minta di apa namanya ya untuk diakomodir lah gimana agar bisa kumpul, agar tidak tidak pergi ke hutan dulu. Gitu, Pak. Ya, berarti kerjasamanya mengumpulkan masyarakat. Itu ya, Bu ya? Iya. Kalau misalnya ada kegiatan. Oke, berarti contoh kerjasamanya seperti ini gitu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ya. Nah, selanjutnya ditanya apakah ada penularan ke malaria ke masyarakat sekitar. Ya, ini ditanya apakah ada penularan malaria dari masyarakat suku pedalaman itu ke masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi mereka tinggal. Misalnya tidak, kemudian apakah dilakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi suku pedalaman ini? Misalnya tidak juga. Nah, kalau tidak, kalau tadi jawabnya ya, intervensi pada masyarakat itu, nanti langsung masuk ke bagian intervensi lagi seperti tadi. Tapi kalau misalnya tidak, langsung ke pencatatan dan pelaporan. Jadi berapa jumlah kasus positif malaria pada suku pedalaman di tahun 2020? Saya ada 10 kasus positif. Kemudian apakah temuan kasus ini ditemukan ke Dinkes Provinsi dan Eksisma? Nah, selanjutnya ditanya berapa jumlah kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Kalau misalnya nggak ada kasus positif malaria, tulisnya 0. Gitu. Ya. Selanjutnya ditanya apakah temuannya dilaporkan ke Dinkes Provinsi dan Eksisma. Selanjutnya sama seperti tadi, hambatan dan rencana juga. Hambatan rencananya apa saja yang dialami, misalnya susah mengumpulkan misalnya kurang fit,
kurang dana, gitu, apa aja ditulis di sini, silakan. Hambatan apa aja yang Bapak Ibu alami gitu ya. Selanjutnya, apa rencana Bapak Ibu untuk menanggulangi masalah malaria tersebut? Kalau misalnya ada rencana, silakan tulis rencananya, tapi kalau tidak ada, silakan jawab tidak ada. Kemudian, apakah Bapak Ibu berencana untuk melibatkan kerjasama lintas sektor? Jadi kalau misalnya seperti Bu Ayu yang di Batanghari tadi sudah melibatkan kerjasama dengan Walhi, apakah Bu Ayu ada rencana untuk melibatkan kerjasama lagi dengan lintas sektor lain gitu? Tapi kalau misalnya, atau Bapak Ibu di kabupaten lain, apakah ada kerjasama? Jadi misalnya belum kerjasama dengan Walhi, mau kerjasama dengan Walhi. Tapi kalau misalnya mau kerjasama dengan lintas sektor lain, silakan ditulis di bagian ini, kemudian ditulis dengan detail kerjasamanya seperti apa bentuknya. Jadi kalau misalnya tidak ada, silakan tulis tidak ada. Kemudian selanjutnya pertanyaan tentang surveillance migrasi. Apakah suku pedalaman ini sering keluar masuk dari lokasi mereka tinggal? Jadi misalnya mereka tinggalnya di dalam hutan terus pergi ke kota gitu. Ya, kalau misalnya iya, silakan dipilih ya. Apakah suku pedalaman ini juga berpindah-pindah tempat tinggal ke kabupaten kota lainnya? Jadi kelompok yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu itu pindah-pindahnya ke kabupaten kota lainnya juga enggak? Kalau misalnya ya, sebutkan ke kabupaten kota mereka pindah. Jadi kemana aja pindahnya? Misalnya ke tadi apa, Sarolangun. Kemudian ditanya apakah dilakukan screening malaria pada suku pedalaman komunitas adat terpencil. Saya sering dilakukan screening malaria. Selanjutnya ditanya siapa yang melakukan screening malaria tersebut. Misalnya ada LSM lokal ya, dan petugas puskesmas yang melakukan screening malaria. Kemudian setelah dilakukan screening, apakah mereka diberikan kartu pantau malaria? Saya tidak. Selanjutnya, tadi karena pada saat pertanyaan apakah melakukan intervensi dengan melakukan intervensi untuk masyarakat di sekitar lokasi suku pedalaman, kan tidak jawabnya ya. Nah, karena tidak jawabnya ditanya mengapa tidak melakukan intervensi itu. Nah, kalau misalnya tidak ada dalam kegiatan program untuk melakukan intervensi pada masyarakat di sekitar suku anak dalam, itu silakan pilih. Misalnya tidak ada kasus malaria dilaporkan, lainnya silakan dipilih yang sesuai. Selanjutnya, masuk ke bagian pendatang sementara. Nah, ini untuk yang MMP 4, apakah ada pertanyaan? MMP 4, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke bagian MMP 5 atau pendatang sementara ya. Jadi, setelah tadi MMP 4 ada suku pedalaman, MMP 5 atau ini untuk pendatang sementara. Nah, contoh pendatang sementaranya ada ditulis di sini, yaitu wisatawan, tulis pekerja musiman, ini termasuk pekerja konstruksi, buruh bangunan, gitu. Terus kemudian orang yang melakukan kunjungan bisnis, kemudian penjaga perbatasan, TNI, Polri yang sedang bertugas, nelayan juga termasuk ke dalam pendatang sementara. Kalau misalnya ada salah satu yang datang ke lokasi Bapak Ibu, jawabnya ya. Selanjutnya, nah ini profilnya, ini yang lebih lengkapnya gitu ya. Ada wisatawan, turis, penjaga perbatasan, pertukaran pelajar, nelayan, pekerja musiman tadi. Ini silakan dipilih yang mana yang datang ke wilayah Bapak Ibu.
Kemudian ditanya jumlah pendatang sementaranya berapa. Misalnya ada 1.000 pendatang sementara yang datang ke wilayah kerja Bapak Ibu. Setelah itu, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria pada pendatang sementara? Misalnya tidak ada kegiatan penemuan kasus. Apakah mempunyai permasalahan malaria? Nah, selanjutnya pada bagian penemuan kasus dan pengobatan ditanya pendatang sementara mana yang biasa ditemukan kasus malaria. Misalnya pada pekerja musiman dan nelayan ditemukan kasus malaria. Kemudian bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di pendatang sementara itu? Apa dengan ACD, PCD, NBS, atau PE? Ya, bisa dipilih lebih dari satu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana diagnosanya, cara memeriksanya? Apa dengan menggunakan mikroskopis, dengan RDT, atau dengan PCR? Dan apakah mereka berobat ke puskesmas terdekat? Kalau misalnya sakit, jawabnya iya. Kalau misalnya mereka tidak berobat ke puskesmas, bisa jawab tidak. Nah, jika mereka positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow-up oleh petugas? Misalnya hanya diberikan obat, kemudian apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di pendatang sementara? Misalnya tidak memberikan intervensi. Nah, karena tidak, tadi nggak akan ditanya soal detail intervensi yang dilakukan apa, langsung ke pencatatan dan pelaporan. Ini berapa jumlah kasus positif malaria ditanya pada pendatang sementara di tahun 2020. Misalnya ada 30 kasus positif. Kemudian apakah temuan ini dilaporkan ke Dinkes Provinsi dan Mensesma? Selanjutnya bagian hambatan dan rencana, apa saja hambatan dan rencana ya yang Bapak Ibu alami. Kalau hambatannya mungkin kalau pendatang sementara sering berpindah, itu misalnya hambatannya, kemudian apakah ada rencana yang akan di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria ini di pendatang sementara. Misalnya kalau tidak. Kemudian ya kerjasama lintas sektornya, apakah ada rencana kerjasama lintas sektor? Kalau misalnya tidak ada, tapi kalau misalnya ada, silakan tulis ada rencana kerjasama, dengan siapa kerjasamanya dan bentuk kerjasamanya seperti apa. Setelah itu surveillance migrasi, apakah pendatang baru melaporkan diri? Jadi mereka kan semua pendatang baru ya, itu peserta suka melaporkan diri ke puskes kader dan puskesmas atau enggak. Misalnya tidak. Kemudian ditanya juga dari daerah mana mereka berasal. Nah ini juga mohon isi dengan nama kabupaten kota, jangan hanya provinsi aja. Seperti tadi juga kalau apalagi di pendatang sementara ini kan asalnya bisa beragam gitu ya. Jadi silakan tulis asal kabupaten kota tersebut. Misalnya dari ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama biasanya mereka tinggal? Seperti tadi juga kurang dari 1 bulan, 1-3 atau lebih dari 3. Kemudian apakah dilakukan screening malaria saat mereka tiba di kabupaten kota tujuan? Jadi saat mereka tiba di kabupaten kota Bapak Ibu, apakah dilakukan screening malaria? Kalau misalnya ya, nanti ditanya siapa yang melakukan screeningnya.
Terus kemudian apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Apa misalnya tidak, nanti langsung ditanya tentang pemantauan ya, kartu pantau. Kalau misalnya tidak ada diberikan kartu pantau malaria, saya akan jawab tidak. Nah, selanjutnya tadi karena kita tidak melakukan penemuan kasus dan tidak melakukan intervensi pada pendataan sementara ini, ditanya alasannya apa, kenapa tidak melakukan kegiatan itu. Kenapa tidak melakukan kegiatan penemuan kasus tuh misalnya karena pendanaan barangkali, kemudian tidak dilakukan intervensi juga masalah pendanaan misalnya. Selanjutnya bagian usulan dan saran. Nah, jadi bagian MVP 5 selesai sampai yang tadi, sekarang bagian usulan dan saran. Nah, sebelum usulan dan saran, ini pertama kita akan tanya dulu apakah Bapak Ibu suka melakukan uji silang pemeriksaan sediaan darah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ambil sediaan darah itu suka di cross check gitu, nggak ke provinsi lain, ke kabupaten kota lain atau ke BPLK. Misalnya jarang. Nah, selanjutnya ini usulan dan sarannya. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Jadi selain masalah MMP ini, masalah MMP yang tadi sudah ditanyakan, apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain? Kalau punya masalah lain selain MMP, saya akan dideskripsikan di sini, dituliskan di bagian ini. Tapi kalau tidak ada, boleh tulis tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi untuk mengendalikan malaria di wilayah Bapak Ibu? Misal tadi butuh lebih banyak butuh pendanaan atau butuh yang pokoknya belum terpenuhi gitu ya Bapak Ibu, silakan ditulis di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide dalam menanggulangi masalah MMP ini yang sudah ditanyakan di atas, untuk populasi yang sudah ditanyakan di atas. Misalnya kan tadi intervensinya juga ditanya ini ya cuma itu aja ya, kelambu, IRS, kader gitu. Nah, Bapak Ibu punya usulan atau ide lain nggak gitu untuk menanggulangi masalah untuk intervensi pada MMP yang ditanyakan tadi, pada MMP kelompok MMP yang ditanyakan di survei ini? Kalau tidak ada, kalau misalnya ada, silakan tulis usulannya apa, idenya apa. Siapa tahu nanti ide dan usulan ini dibaca substansi malaria, terus oh iya bisa diimplementasikan. Selanjutnya pertanyaannya, apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide lainnya dalam menanggulangi masalah MMP, tapi pada kelompok populasi yang tidak kami tanyakan di survei ini. Jadi kalau tadi kan yang ditanya pekerja tambang, pekerja hutan, perkebunan, suku pedalaman, terus pendatang sementara. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ada kelompok populasi beresiko lainnya, tapi nggak ditanya, dan Bapak Ibu memiliki usulan atau ide untuk menanggulangi masalah malaria itu, silakan ditulis di bagian ini. Kalau misalnya tidak ada, ya tulis juga tidak ada, tidak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya terakhir ini sudah selesai, tombolnya berubah jadi selesai. Jadi kalau diklik selesai, nanti akan ke halaman ucapan terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam survei ini. Kemudian klik selesai lagi, kemudian ini akan langsung direct ke halaman survei monkey-nya. Nah, begitu Bapak Ibu kurang lebih secara pengisian kuesioner. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?
Mungkin Ibu Ayu atau Pak Rido. Ini ada dari Pak Nandi ya, dari Kabupaten Merangin. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang MMP 1 sampai dengan MMP 5? Mungkin banyak pertanyaan untuk MMP 4 mungkin ya, untuk yang suku pedalaman. Boleh kalau ada mau bertanya sebelum kita akhiri. Mbak Ayu, ada pertanyaan Mbak Ayu? Kayaknya nggak ada, Mbak. Cuman Nggak ada, pertanyaan ya? lumayan banyak, Mbak ya. Dan lumayan banyak, dan saya hampir di tahun 2021 ini hampir ada kasus di pertambangan ada, di perkebunan ada, dan di SAD ada. Jadi saya, wah ini kayaknya harus terjawab semua. 4 ya PR-nya Bu Ayu jadinya. 4 Ya. MMP ya. Lengkap ya 2021 ini saya kasusnya, Mbak Rosa. Lengkap. Lengkap. Ya mungkin ya lebih banyak. Waktunya nanti lebih banyak nih Mbak Ayu untuk ngisinya. Ya. Ya. Nanti paling kalau ada kendala nanti saya Boleh. tanya dalam pengisiannya Mbak Ocha ya. 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 Siap Mbak Ayu. Dari Bapak Ibu yang lain, dari Merangin gimana Pak? Kak Nandi? Kak Nandi udah bergabung nih. Belum ada ya? Pak Andi ada pertanyaan kah Pak? Mbak Ocha? Ya. Ya. Untuk limit pengisian kuesionernya ada ya batas waktunya? Nggak ada Ibu. Nggak Mau ada ya? berapa lama ya? Sampai Ibu selesai mengisi. Berapapun Ya. sampai Ibu mengisi. Ya, Mbak Ayu nanti ngisi. Oke, Jadi nanti Bapak Ibu nanti kakak saya kasih ke Ibu Eva, koordinasi sama Bu Eva untuk membuat timeline untuk Jambi ini kapan akan membuat atau mengisi kuesioner finalnya. Jadi nanti saya akan berikan ke Bu Eva timeline-nya dengan nomor HP, alamat email Bapak Ibu, karena akan saya kirimkan link finalnya. Jadi nanti link finalnya bukan yang ini Bapak Ibu ya. Ini karena ini hanya baru demo, istilahnya baru kita coba aja. Nanti link finalnya untuk pengisiannya akan saya emailkan. Jadi nanti diisi undangan link tersebut berdasar dari email masing-masing Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, misalnya nanti pasti banyak pertanyaan, nanti boleh WA saya saja atau telepon, misalnya Bu Rosa saya mau nanya ini nggak paham, atau di daerah saya itu pendatang sementaranya misalnya berasal dari pekerja tambak atau bagaimana, nanti boleh bertanya ke saya, silakan. Kalau ada masukan juga nanti bisa dari Bu Ayu atau dari kabupaten lain untuk suku anak dalam, misalnya untuk pertanyaan suku anak dalam ada pertanyaan atau ada masukan yang belum kita tanyakan, boleh nanti disampaikan ke saya juga. Karena untuk suku pedalaman ini sangat menarik, kami sangat mengharapkan sebenarnya masukan dari Provinsi Jambi, terutama untuk yang punya area suku pedalaman khususnya untuk saat ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena ini sudah 11:30, Bapak Ibu juga pasti banyak kegiatan lain di tempat wilayah masing-masing. Ibu Eva juga saya lihat, Bu Eva lagi di lapangan. Gimana ya Pak Iqbal, Mbak Karin, apa kita akhiri sampai di cukup Bu, rasanya. Cukup ya? Mungkin Oke. Proses berikutnya untuk yang lain, dan kalau ada diskusi pertanyaan nanti ke WA aja. Terima kasih Pak.
Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan sosialisasi kuesioner MMP ini. Saya paham karena ini juga Bapak Ibu juga banyak sekali kegiatannya. Terutama juga tadi saya dikasih tahu Bu Eva ada lagi swab ya, lagi ada screening juga di lapangan, makanya tidak bisa hadir. Saya berterima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk selanjutnya saya berkoordinasi dengan Bu Eva, dengan Provinsi, nanti Bu Eva akan sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Saya izin untuk ini ya, untuk izin live group ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Ayu, Pak Nandi, Pak Ahmad, Pak Rido, Pak Alhudori, Bu Eva, Pak Andi, terima kasih banyak. Sampai ketemu Bapak kembali. Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak.